Perbedaan rukun dan cabang iman. Iman memiliki rukun-rukun dan cabang-cabang. Rukun iman ada 6, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau ditanya tentang iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Adapun cabang-cabang iman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'un, aw bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah, dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu termasuk bagian dari iman. Apa perbedaan antara rukun iman dan cabang-cabang iman? Rukun iman adalah sesuatu yang wajib ada. Apabila salah satunya tidak ada, maka hilang keimanannya. Misalnya, jika seseorang mengingkari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul, maka dia telah kafir walaupun dia beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, dan kepada yang lainnya. Karena dia telah mengingkari salah satu dari rukun iman, yaitu beriman kepada para Rasul Allah. Adapun cabang-cabang iman adalah penyempurna. Iman seseorang tidak akan hilang secara keseluruhan apabila salah satu cabang keimanannya tidak ada. Misalnya, seseorang yang meninggalkan sesuatu yang wajib seperti berbakti kepada orang tua, atau mengerjakan yang haram seperti minum minuman keras, maka keimanannya tidak hilang secara keseluruhan, dia masih tetap dikatakan beriman, namun tidak sempurna keimanannya karena berbuat dosa dan harus segera bertaubat. Itulah perbedaan antara rukun iman dan cabang iman. Siapa saja yang mengingkari salah satu dari rukun iman, dia telah kafir. Siapa yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia telah kafir karena dia meninggalkan rukun iman yang pertama. Siapa yang mengingkari salah satu rasul dari rasul-rasul Allah, maka dia juga telah kafir karena meninggalkan rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada rasul-rasul Allah. Beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan terkait dengan rukun iman. Yang pertama, rukun-rukun iman harus kita imani secara keseluruhan. Siapa yang mengingkari satu saja dari keenam rukun iman tersebut, maka ia kafir dan tidak bermanfaat keimanannya kepada rukun-rukun iman yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang kafir kepada iman, maka terhapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Yahya bin Ya'mar dan Humaid al-Himyari bertanya kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, "Wahai Abu Abdurrahman," yaitu sebutan Abdullah bin Umar, "sesungguhnya telah muncul dari negeri kami sekelompok orang yang membaca Al-Quran dan mendalami ilmu. Namun mereka mengingkari takdir dan bahwa segala perkara itu baharu tanpa ditakdirkan sebelumnya." Ibnu Umar kemudian menjawab, "Fa'idha laqita ulaik, fa'akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa'anfaqah, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Jika engkau bertemu dengan mereka, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu ia berinfak dengannya, niscaya Allah tidak akan menerimanya hingga ia beriman kepada takdir. Dalam kisah ini, Ibnu Umar mengkafirkan orang yang mengingkari takdir dan tidak bermanfaat infaknya walaupun dia menyedekahkan emas sebesar gunung Uhud sampai dia beriman kepada takdir. Poin yang kedua, masing-masing dari rukun iman harus kita imani secara sempurna dan utuh, bukan secara parsial.
Pada saat kita beriman kepada kitab-kitab Allah misalnya, maka kita harus beriman kepada semua kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Poin yang ketiga, beriman kepada rukun-rukun iman harus sesuai dengan dalil dan aturan syariat, bukan berdasarkan hawa nafsu atau penafsiran sendiri. Misalnya, beriman kepada malaikat, maka harus dengan sifat-sifat malaikat yang dijelaskan oleh dalil, seperti tercipta dari cahaya dan memiliki sayap. Bukan seperti keyakinan sebagian filosof yang meyakini bahwa malaikat hanyalah bisikan-bisikan dalam jiwa yang mengajak kepada kebaikan. Ini tidak benar dan tentu menyelisihi dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.